Assalamualaikum, selamat pagi macibun semuanya, mama-mama pecinta berkebun. Video saya kali ini sedikit berbeda dengan video-video saya sebelumnya, Mam. Alhamdulillah, minggu kemarin saya punya kesempatan untuk pulang kampung ke rumah orang tua saya di Jember, Mam. Rasanya bahagia banget bisa mudik, berjumpa keluarga orang tua yang selalu saya rindukan selama saya berada di rumah mertua di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo. Dan seperti biasa, dimanapun saya berada, saya selalu menyukai aktivitas bercocok tanam. Sebelum berkebun, saya mau mengajak macibun semua di sini untuk jalan-jalan bersepeda ke pasar tradisional di desa kami, Mam. Siapa mama-mama di sini yang juga suka bersepeda seperti saya? Bersepeda menurut saya sangat menyenangkan, Mam. Selain hemat di bensin, bersepeda juga bisa melepas stres. Perjalanan ke pasar tradisional ini saya tempuh selama kurang lebih 10 menit, Mam, dengan jarak 3 km dari rumah. Lumayan melelahkan, tapi insya Allah menyehatkan daripada hanya berdiam diri di rumah, ya kan? Sebenarnya ada 2 pasar lagi yang biasa saya datangi untuk berbelanja, Mam. Cuman yang paling dekat dengan rumah saya pasar ini, namanya Pasar Langkap. Nah, inilah pasar tradisional kami, pasar kecil, tapi alhamdulillah semua kebutuhan dapur bisa terpenuhi di sini, Mam. Kalau ada uangnya, bercanda. Dan harga bahan makanan seperti sayur-sayuran relatif lebih murah di pasar ini, Mam, dibandingkan dengan pasar di kecamatan. Contohnya saja sawi pakcoy ini. Kalau di pasar besar, harga sekilo sawi pakcoy itu bisa 10.000, di pasar ini hanya 8.500 saja, Mam, dengan kualitas yang sama. Beda tipis memang, tapi kalau beli dalam jumlah banyak, kerasa ya, Mam. Maklum emak-emak, selisih harga sedikit saja ketika berbelanja itu diperhitungkan. Betul gak, Mam? Setelah meletakkan barang belanjaan di rumah, saya langsung menuju kebun, Mam. Dan inilah kebun saya. Sebenarnya kebun milik orang tua saya, Mam, tapi saya diberikan kebebasan untuk menanam apa saja yang mau saya tanam di sini, Mam. Lebih tepatnya, kebun ini dipasrahkan ke saya oleh orang tua saya untuk dikelola. Nah, di sini saya sedang menanam daun kemangi, Mam. Karena saya memang sesuka itu sama lalapan kemangi. Daripada beli-beli terus kan mending tanam. Bisa memetik sepuasnya, lebih sehat dan pastinya lebih hemat. Saya menanam 4 pohon kemangi yang saya dapat dari tetangga, Mam. Mudah-mudahan bisa tumbuh subur semuanya ya, Mam. Lalu saya juga mau pindah tanam daun ginseng Jawa, Mam, supaya pertumbuhannya lebih bagus. Saya mau pindah daun ginseng ini ke tanah, Mam. Dan potnya juga mau dipakai untuk menanam tanaman yang lainnya. Daun ginseng Jawa itu kaya akan antioksidan loh, Mam. Saya biasa mengolahnya menjadi campuran green smoothies atau jus sayuran hijau. Siapa mama-mama di sini yang sudah familiar dengan green smoothies atau jus sayuran hijau? Komen di bawah ya, Mam. Nanti kita bisa sharing-sharing tentang green smoothies ini, Mam, yang manfaatnya Masya Allah banyak sekali bagi tubuh. Insya Allah kapan-kapan saya buatkan tutorial cara membuat green smoothies ini, Mam. Lanjut, saya menggali tanah untuk menanam ginseng Jawa, Mam. Wah, banyak material bangunannya ternyata, Mam, di dalam tanahnya. Dan itu harus diambil supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanamannya, Mam. Meskipun ginseng Jawa ini tergolong tanaman yang perawatannya sangat mudah. Dalam artian resiko gagal tanamnya sangat kecil ketika menanam daun ginseng Jawa ini, Mam. Patut dicoba bagi mama-mama yang baru mulai berkebun untuk menanam daun ginseng Jawa ini, Mam. Bisa ditumis juga loh. Rasanya enak,
mirip-mirip seperti kangkung. Saya juga menanam daun beluntas, Mam, di pinggir-pinggiran kebun sebagai pembatas dengan kebun di sebelahnya. Daun beluntas ini juga lezat loh, Mam, kalau dibuat sayur urap. Saya biasa mengolahnya menjadi sayur urap, Mam. Direbus bersama dengan daun pepaya, juga daun tenikir. Wah, mantap rasanya, Mam. Doakan ya, Mam, mudah-mudahan semua yang saya tanam ini bisa tumbuh dengan subur dan berdaun rimbun. Meskipun tanpa pupuk kimia dan tanpa pestisida kimia, Mam. Biasanya hanya dipupuk dengan pupuk organik dari kotoran kambing, Mam. Kebetulan di dalam kebun ini orang tua saya juga memelihara kambing, dan kotorannya bisa langsung dijadikan pupuk untuk tanaman-tanaman yang ada di kebun ini. Meskipun hasilnya memang tidak sebagus pertanian konvensional atau pertanian yang menggunakan pupuk kimia, tapi kami bisa menikmati semua sayuran hasil dari kebun ini dengan tenang, Mam, tanpa ada rasa khawatir akan bahan kimia atau pestisida kimia yang nantinya akan tertelan dan akan terserap oleh tubuh, Mam. Selanjutnya saya mau tanam daun adas di pinggiran kebun dekat aliran sungai, Mam, supaya tampilan dari kebun ini menjadi asri nantinya. Tapi sebelumnya saya harus mengambil beberapa tumpuk tanah untuk saya gunakan sebagai media tanam dari daun adas ini, Mam. Karena tanah di pinggiran selokan ini didominasi oleh batu-batu besar. Oh iya, Mam, di dalam mengelola kebun ini saya tidak selalu sendirian loh. Jadi setiap hari libur sekolah, adik-adik dan saudara saya datang membantu saya berkebun. Mereka senang bisa healing dan saya pun senang bisa punya teman berkebun. Di sini saya membebaskan mereka untuk memetik buah-buahan seperti jambu, nangka, atau kelapa muda, Mam. Setelah media tanamnya siap, tanahnya sudah rata, saatnya kita tancapkan batang-batang daun adasnya, Mam. Jangan lupa diruncingkan ya, Mam, bagian batang yang mau ditancapkan ke tanah. Ambil bagian batang yang besar ya, Mam, supaya kokoh dan cepat tumbuh. Ngomong-ngomong soal kebun, dulu kebun ini sangat tidak terawat, Mam. Banyak ditemukan bekas bahan material bangunan saat pertama kali saya membuat respet atau bedengan di kebun ini. Juga banyak baju-baju bekas yang dibuang di sini, Mam. Selain tidak punya waktu untuk membersihkan, tanah di kebun ini juga kurang subur, Mam. Selalu tergenang air dan harus diberikan perawatan khusus seperti memperbaiki selokan-selokan di sekitarnya. Tentu saja butuh banyak tenaga dan modal, Mam. Makanya untuk sekarang hanya saya bersihkan dan menanam hanya di bagian-bagian yang tanahnya selalu kering. Saya punya mimpi suatu saat nanti kebun ini bisa menjadi supermarket sayuran organik dan bisa dijadikan tempat bersantai di sore hari sambil minum teh, Mam. Doakan ya, Mam, mudah-mudahan terwujud. Terima kasih sudah nonton video saya, Mam. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.